Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan amak ba'du. Perkenalkan Ibu, nama saya Abdullah, pendamping Kecamatan Sukan Lebak, Kabupaten Cirebon. Nah, ibu-ibu, gimana? Masih semangat nggak Ibu? Masih semangat nggak? Masih, alhamdulillah. Nah, kalau seumpama masih semangat, mari kita tepuk semangat dulu lah Bu lah, biar ceria, biar fresh ya Pak ya. Oke. Saya dulu ya Pak ya. Oke. Tepuk semangat. 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 Oke. Ya Pak ya, terima kasih ibu-ibu ya. Nah, ya ibu-ibu, mungkin langsung aja ibu-ibu, bapak-bapak ya. Saya akan mereview yang sesi sebelum saya tadi. Apa aja ibu sok? Gimana? Wah, enaknya ditanya lah, biar enak ya Bu ya. Coba apa saja yang perlu dilakukan dalam merencanakan usaha dan bagaimana cara mengelola keuangan. Gimana Ibu? Coba Ibu Endang. Oh iya. Makasih Bu. Ibu Nenti. Ya, terima kasih. Nah, Ibu Endang menjawab merencanakan usaha perlu mendapatkan modal yang banyak. Itu jawaban Ibu Endang ya. Tepuk tangan dulu lah buat Ibu Endang. Oke, terima kasih Bu ya. Nah, sekarang Ibu Nenti menjawab memasang harga yang bersaing. Terima kasih Ibu sudah menjawab ya. Nah, untuk melengkapi semua jawaban, mari kita tonton film berikut ini. Oke, silakan. Ibu-ibu, dalam membangun usaha, jangan sekedar meniru orang lain. Carilah ide usaha dan kembangkan ide tersebut berdasarkan potensi alam dan keterampilan yang kita miliki. Cari tahu tentang apapun yang berhubungan dengan ide usaha kita, sehingga kita bisa menilai apakah ide itu layak dijalankan atau tidak. Kemudian rencanakanlah keuangan usaha. Kita perlu menghitung dan mencari sumber modal awal dan menghitung perkiraan pengeluarannya. Jangan lupa memasarkan usaha kita. Jualah barang dengan kualitas lebih baik dibanding barang sejenis yang ada. Cari tempat usaha yang strategis, berikan harga yang bersaing, dan berikan promosi yang menarik. Kelolalah keuangan usaha kita. Sisihkan uang untuk modal usaha terlebih dulu, baru belanja kebutuhan keluarga. Buatlah catatan kas harian dan arus kas secara rutin. Nah, ibu-ibu, selamat mencoba. Semoga berhasil. Oke, ibu-ibu, sudah kita saksikan ya Bu ya filmnya dan nonton bareng. Nah, sekarang dapat ambil kesimpulannya Bu, bahwa mulai usaha jangan ikut-ikutan atau ide usaha orang lain, dengan mempertimbangkan potensi dan potensi diri kita dengan harga yang bersaing, mencari tempat yang strategis, dan yang terakhir yaitu mencatat kas harian. Ingat-ingat ya Bu ya, kas harian, tempat strategis, dan jangan ikut-ikutan yaitu meniru ide usaha orang lain ya Bu ya. Nah, itu Bu. Hal-hal penting dari sesi 3 ini, silahkan Ibu buka brosur halaman 1 sampai 7. Nah, oke. Yaitu di sini saya akan membacakan Ibu, bangun usaha dengan siasat yang jitu.
Yaitu di sini pikirkan ide usaha yang memanfaatkan hasil alam, kondisi lingkungan dan keterampilan yang ada. Yang ketiga, kumpulkan berbagai informasi untuk mengembangkan ide usaha. Yang selanjutnya, cari tahu kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman yang ada di pikiran, cara mengatasi kelemahan dan ancaman. Terus, buat rencana keuangan usaha dan pastikan usaha dapat memberikan keuntungan. Terus, susun rencana untuk mendapatkan pelanggan. Catat seluruh pemasukan dan pengeluaran untuk memantau perkembangan usaha. Nah, yang terakhir, buat arus kas tahunan untuk mengetahui apakah untung yang dapat meningkat, tetap atau menurun. Nah, itu brosurnya yaitu 1 sampai 7. Nah, nanti Ibu dipraktekkan di rumah ya Bu, Pak. Sesudah pulang ini tuh dipraktekkan, Pak. Nah, selanjutnya Pak, Bu, silakan buka buku pintar halaman 38 sampai 48. Silakan diisi kolom kosongnya di rumah. Ya Bu, apakah hasil alam atau kondisi lingkungan yang bisa dimanfaatkan oleh Ibu Bapak? Barangkali di sekitar rumah atau kebun ya Pak ya, bisa dimanfaatkan. Nah, kolom 2, keterampilan apakah yang tersedia Ibu Bapak? Seumpama Ibu bisa menjahit, bisa ya Bu. Nah, selanjutnya Ibu Bapak ya, untuk mengingat semua materi di modul 2, marilah kita nonton film lagi Bu. Sebagai berikut. Ibu-ibu, uang rumah tangga perlu dikelola agar pengeluaran bisa seimbang dengan pendapatan. Semakin terbatas pendapatan kita, semakin harus terampil kita mengelola uang rumah tangga. Bagaimana caranya? Mulailah dengan menghitung dan mencatat perkiraan pendapatan dan pengeluaran keluarga setiap bulannya. Kemudian tentukan pengeluaran apa yang termasuk kebutuhan dan apa yang termasuk keinginan. Kurangi, tunda, atau kalau perlu, batalkan keinginan agar pendapatan bisa seimbang dengan pengeluaran. Selanjutnya, buatlah anggaran bulanan, yaitu rencana pengeluaran yang seimbang jumlahnya dengan perkiraan pendapatan dalam 1 bulan. Utamakan pengeluaran yang merupakan kebutuhan. Seringkali beberapa anggota keluarga perlu uang secara bersamaan untuk kebutuhan yang berbeda. Bicarakan dan sepakatilah bersama kebutuhan yang harus didahulukan. Dan terakhir, gunakan uang sesuai dengan anggaran yang sudah dibuat. Kita bisa memakai sistem amplop dan membuat catatan kas harian untuk mengendalikan pengeluaran. Nah, ibu-ibu, bagaimana? Mudah kan? Ibu-ibu, keadaan darurat bisa datang setiap saat, dan biasanya perlu banyak uang untuk mengatasinya. Kalau tidak punya tabungan, kita terpaksa berutang. Padahal berutang itu besar resikonya, dan pengeluaran kita pun membengkak. Jadi, biasakanlah menabung supaya tidak terjebak untuk berutang. Sisihkanlah uang untuk ditabung segera setelah kita menerima pendapatan. Menabung tidaklah harus banyak, yang penting rutin dan disiplin. Menabunglah secara terencana untuk memenuhi kebutuhan tertentu, misalnya untuk mengumpulkan modal usaha. Dan yang tidak kalah penting, pilihlah tempat menabung yang paling menguntungkan kita. Bila kita sampai terpaksa berutang, rencanakanlah utang secara cermat. Pinjamlah uang hanya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk keinginan. Gunakan tabungan yang ada lebih dulu sebelum memutuskan berutang. Dan sesuaikanlah jumlah utang dengan kemampuan kita untuk membayarnya kembali. Pikirkan juga bagaimana cara kita membayar cicilannya nanti. Bandingkan dan pilihlah tempat meminjam dengan total pengembalian yang paling murah dan sesuai dengan pola pendapatan kita. Oke Ibu,
Itulah poin-poin penting yang harus ibu-ibu, bapak-bapak diingat ya Po ya. Dan praktekkan di rumah, jangan sampai tidak Bu. Ingat, jangan sampai tidak. Dan PR-nya dikerjakan juga Bu di rumah ya Bu ya. Dah Bu, terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mengikuti pertemuan P2K2 ya Bu ya. Wabil khusus kepada ketua kelompok yang sudah memfasilitasi tempat dan khusus konsumsinya Bu. Makasih banyak ya Bu ya. Saya akhiri, mari kita dengan baca doa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Ya cukup Ibu, terima kasih ya Bu ya. Oke Ibu, saya akhiri, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.